Barcelona harus mengakui keunggulan Bayern Munich 0-2 di Liga Champions. Setelah meraih sejumlah kemenangan meyakinkan di awal musim, Blaugrana dipaksa membumi saat bertemu sesama klub besar. Dalam laga yang digelar di Allianz Arena, Rabu tanggal 14 September tahun 2022, dini hari WIB, Barcelona tampil mengerikan di babak pertama. Serangan Robert Lewandowski DKK jauh lebih berbahaya dibandingkan Bayern. Jumlah tembakan Barcelona pun 2 kali lebih banyak dari Bayern yakni 11-4. Andai Manuel Neuer tak melakukan penyelamatan gemilang untuk mematahkan peluang Pedri dan Lewandowski, tim tamu sudah dipastikan unggul. Namun semua kegemilangan itu lenyap tak berbekas di 10 menit pertama babak kedua. Bayern berhasil memanfaatkan celah untuk menjebol pertahanan Barcelona. Lucas Hernandez lepas dari kawalan Marcos Alonso untuk menyundul umpan sepak pojok Joshua Kimmich, mengubahnya menjadi gol di menit ke-50. 4 menit berselang, Barcelona kembali kebobolan. Kerja sama Jamal Musiala dan Leroy Sané berhasil merusak pertahanan Barcelona, bukan dari sisi sayap, melainkan dari tengah lapangan. Kecepatan Sané sulit dihalau Ronald Araujo DKK, sehingga dengan mudah ia menaklukkan Marc-Andre ter Stegen. Kualitas tim asuhan Julian Nagelsmann itu jelas di atas 5 tim yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu artinya konsekuensi yang diterima pun berbeda. Membuang-buang peluang ketika bertemu Valladolid mungkin tak berarti fatal, namun tidak demikian saat melawan Bayern. Kebobolan 1 gol oleh Pilsen mungkin rasanya seperti dicubit saja, namun kebobolan dari Bayern terasa seperti bencana. Bayern telah memberi pelajaran bagi Xavi untuk memperbaiki penampilan Barcelona di laga-laga selanjutnya, khususnya melawan tim-tim besar. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez marah usai timnya kalah dari Bayern Munchen pada matchday kedua grup C Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Duel Bayern vs Barcelona itu berakhir dengan skor 2-0 berkat gol Leon Goretzka pada menit ke-50 dan Leroy Sané menit 54. Xavi Hernandez marah dengan hasil ini. Menurut pelatih yang juga eks-pemain Barcelona tersebut, Robert Lewandowski DKK tidak layak mengalami kekalahan. Saya pikir kami lebih bagus dalam banyak hal. Kami mendominasi bola. Saya marah. Tim mendominasi. Tetapi akhirnya kalah, kata Xavi. Dilansir dari Marca. Kami sudah lebih baik. Tetapi ini tentang meraih kemenangan. Kami harus meningkat. Ini memalukan, ucap Xavi Hernandez melanjutkan. Saya kesal. Saya tidak suka kalah dan kami tidak pantas mendapatkannya. Saya pikir kami lebih baik. Saya mencoba berkata jujur. Kami mendominasi mereka, tuturnya. Barcelona mendominasi khususnya pada babak pertama. Barcelona melakukan 10 percobaan. 6 tembakan lebih banyak dari Bayern Munchen. Dari 10 kesempatan itu, Barcelona melepaskan 2 shot on target yang gagal berbuah gol. Meski marah karena Barcelona gagal menang, Xavi tetap mengapresiasi dan bangga dengan permainan timnya melawan Bayern Munchen dini hari tadi. Saya bangga, tetapi Anda juga harus bisa bersaing saat sepak pojok, transisi, dan efektivitas serangan. Kami harus meningkatkan itu, tutur Xavi. Kami harus mempertahankan hal-hal positif. Hasilnya tidak sesuai harapan dan kami harus belajar dari kesalahan, ucapnya. Kekalahan ini adalah suatu kemunduran. Hasil ini tidak pantas kami terima. Tetapi terjadi karena kesalahan kami, kata Xavi Hernandez. Barcelona harus merasakan kekalahan perdana di musim tahun 2022-23 saat bertandang ke Allianz Arena dalam laga fase grup Liga Champions. Barcelona pun gagal mengamankan 3 poin penting agar menjadi pemimpin klasemen. Kekalahan 0-2 yang diterima Barcelona membuat tim asuhan Xavi Hernandez ini berada di posisi kedua setelah di laga perdana menang telak 5-1 atas Victoria Pilsen. Setelah menghadapi Bayern Munich ini, Barcelona dijadwalkan akan menghadapi Inter Milan. Laga menghadapi Inter Milan ini menjadi krusial. Pasalnya baik Barcelona maupun Inter Milan kini mempunyai poin yang sama yakni 3 dalam grup C. Barcelona berada di peringkat kedua karena mempunyai jumlah gol yang lebih baik dibanding Inter Milan. Adapun jadwal Barcelona menghadapi Inter Milan adalah pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 di San Siro. Selanjutnya kedua tim akan kembali bertemu pada tanggal 13 Oktober tahun 2022 di Camp Nou. Setelah itu baru Barcelona akan menghadapi Bayern Munich kembali dan Victoria Pilsen. Jadwal menghadapi Bayern Munich di Camp Nou adalah tanggal 27 Oktober tahun 2022, sedangkan bertandang ke Victoria Pilsen pada tanggal 2 November tahun 2022. Adapun syarat Barcelona untuk lolos ke 16 besar adalah mengamankan 2 laga menghadapi Inter Milan dengan kemenangan. Hal ini karena Inter Milan menjadi saingan nyata untuk Barcelona merebut tiket ke 16 besar. Banyak prediksi yang menyatakan jika Bayern Munich menjadi juara grup. Dengan demikian maka peluang untuk runner-up nyaris hanya milik Barcelona dan Inter Milan. Jika Barcelona menang 2 kali atas Inter Milan, selanjutnya menang menghadapi Victoria Pilsen dan kalah lagi atas Bayern Munich maka tim asuhan Xavi ini bakal mendapat poin total 12.
Barcelona nampaknya bakal mengalah dalam saga transfer Antoine Griezmann. Mereka berencana untuk menurunkan klausul rilis sang penyerang agar Atletico Madrid mau keluar uang untuk merekrutnya. Seperti yang sudah diketahui, sejak musim lalu Griezmann dipinjamkan ke Atletico Madrid. Dalam kesepakatan transfer itu, Atletico Madrid harus membayar 40 juta euro jika mereka memainkan Griezmann dalam menit bermain tertentu. Namun belakangan diketahui Atletico Madrid mencoba mengakali klausul tersebut. Sejak musim tahun 2022-23 digulirkan, Griezmann tidak pernah menjadi starter di mana ia selalu bermain di atas menit ke-60. L'Equipe mengklaim bahwa Barcelona sebenarnya kesal dengan perlakuan Atletico Madrid itu. Namun mereka dikabarkan memilih mengalah dalam situasi ini. Laporan itu mengklaim bahwa awalnya Barcelona ingin menyeret Atletico Madrid ke meja hijau untuk transfer ini. Namun mereka sadar bahwa usaha mereka itu sia-sia. Pasalnya dalam kesepakatan peminjaman itu tidak diatur berapa menit bermain yang wajib diberikan ke Griezmann. Jadi secara aturan, keputusan Atletico Madrid itu sah-sah saja. Sadar posisi mereka tidak kuat, Barcelona dikabarkan mengurungkan niat untuk menyeret klub asal ibu kota Spanyol itu ke pengadilan. Barcelona dikabarkan mengubah rencana transfer mereka untuk Griezmann. Mereka memutuskan menurunkan klausul pembelian sang pemain. Ini disebabkan Griezmann adalah pemain surplus di skuad Barcelona. El Blaugrana tidak sanggup untuk menanggung gajinya. Sementara tidak banyak klub yang berminat pada sang striker. Jadi demi memaksa Atletico mempermanenkan sang pemain, Barcelona bersedia menurunkan mahar transfer Griezmann dari 40 juta euro menjadi 25 juta euro saja. Harapannya Atletico Madrid bisa mempermanenkan sang striker. Baru-baru ini Griezmann sempat curhat terkait jam bermainnya. Ia mengaku tidak habis pikir dengan cara Atletico Madrid memperlakukannya. Namun ia menyebut ia selalu bersikap profesional di mana ia selalu memberikan yang terbaik setiap kali Diego Simeone menurunkannya. Tak lama lagi kontrak salah satu pemain bintang Paris Saint-Germain akan habis di tahun 2023 yakni Lionel Messi. Ex-legenda Barcelona FC itu dirumorkan akan pulang kampung dan masa depannya di PSG masih belum jelas. Pakar transfer Fabrizio Roman menyebut ada beberapa faktor yang akan memengaruhi keputusan Messi. Dikutip dari PSG Tahu, faktor pertama adalah Messi saat ini menjadikan ajang Piala Dunia sebagai prioritas utamanya. Seperti yang diketahui Messi saat ini berusia 35 tahun dan Piala Dunia 2022 di Qatar nanti kemungkinan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Messi. Oleh sebab itu saat ini Messi tidak terburu-buru mengambil keputusan tentang karir sepak bolanya apakah akan menetap atau pindah dari PSG. Leo Messi tidak akan membuat keputusan apapun tentang masa depannya dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, ujar Romano. Romano menyampaikan, Messi baru akan mengambil keputusan setelah ajang Piala Dunia 2022 selesai. Berfokus pada Paris Saint-Germain dan kemudian Piala Dunia, tidak ada yang akan diputuskan atau direncanakan sebelum Piala Dunia. Terlepas dari rencana kesepakatan baru PSG dan minat Barca, Leo tidak akan bergerak sebelum 2023, jelas Romano.